Oke, kembali lagi bersama saya di channel Aan Honefi TV. Untuk materi kuliah pada pagi hari ini adalah mengenai tentang unsur-unsur pada desain. Sebelum kita mulai membuat hasil karya, tentunya kita harus mengetahui beberapa unsur dalam membuat sebuah desain. Unsur tersebut pastinya sudah Anda kenal dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada setiap hasil karya desain terdapat suatu dari unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama ada garis line. Garis merupakan unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain. Bentuknya dapat berupa gambar garis lengkung, curve, atau lurus strike. Ketika Anda menggoreskan alat tulis, tentunya itu akan meninggalkan jejak. Maka jejak tersebut dapat pula disebut garis. Garis adalah unsur dasar untuk membantu sebuah bentuk. Anda dapat memanfaatkan wujud itu secara fleksibel sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan. Ada pula berbagai macam bentuk garis seperti lurus, melengkung, putus-putus, zigzag, meliuk-liuk, bahkan tidak beraturan. Masing-masing memiliki pencitraan yang berbeda. Arah garis pun dapat diatur sesuai dengan citra yang ditampilkan. Contohnya, garis lurus secara horizontal akan membuat segala sesuatu terlihat lebih tenang, formal namun tetap profesional. Berbeda dengan garis vertikal, garis itu akan memperlihatkan kesan keseimbangan, stabil dan elegan pada sisi lain. Garis dapat pula menjadi sebuah fungsi atau pertanda seperti pada gambar struktur bentuk dasar pada kemasan. Dalam kemasan produk terkadang terdapat garis putus-putus yang menandakan bagian yang dilipat atau dipotong. Adapun garis dapat digunakan sebagai batas tepi margin atau grid pada majalah. Susunan bentuk huruf bahkan cahaya yang diletakkan secara tersusun atau beraturan dapat membentuk sebuah garis. Penggunaan garis pada desain komunikasi visual sangat berbeda dengan fungsi garis pada gambar teknik dan gambar kerja. Garis dapat digunakan sebagai tujuan memperjelas dan mempermudah pembaca. Yang kedua adalah unsur bentuk atau shape. Bentuk adalah segala sesuatu yang memiliki diameter, tinggi, dan lebar. Bentuk-bentuk dasar yang pada umumnya dikenal adalah bentuk kotak, rectangle, lingkaran, segitiga, lonjong, dan lain-lain. Pada desain komunikasi visual, kita akan mempelajari bentuk dasar dan bentuk turunan. Sementara pada kategori sifat, bentuk dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, bentuk geometrik. Masih ingatkah Anda dengan permainan balok-balok kayu yang berwarna-warni saat masih balita? Balok-balok kayu tersebut mempunyai berbagai variasi bentuk. Ada yang berbentuk kotak berupa kubus, lingkaran memanjang berupa silinder, segitiga berupa limas atau kombinasi antara lingkaran dan segitiga berupa kerucut. Bentuk-bentuk tersebutlah yang sering kita sebut bentuk geometrik, bentuk yang segala sesuatunya dapat diukur. Selanjutnya, bentuk natural. Apabila kita melihat halaman rumah kita, terdapat banyak tanaman seperti bunga dan pepohonan. Bahkan kita sebagai manusia pun termasuk dalam kategori natural. Mengapa demikian? Karena segala bentuk tersebut dapat berubah dan bertumbuh secara ukuran, serta dapat berubah-ubah dan berkembang. Itulah yang dimaksud dengan sebagai bentuk natural. Selanjutnya adalah bentuk abstrak. Bentuk abstrak merupakan segala sesuatu yang kasat mata tidak jelas dan tidak berdefinisi. Apabila dalam bentuk seni dapat berupa bentuk yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada kenyataannya, tekstur sering dikategorikan sebagai tekstur dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu, cat dinding, cat kanvas, dan lain-lain.
Contoh desain yang menambahkan tekstur pada permukaan bidang sehingga memberikan pengalaman yang berbeda pada saat kita menyentuhnya. Penggunaan tekstur pada desain akan menambah pengalaman dan menjadi nilai lebih daripada sekadar estetik. Namun, dalam desain grafis tidak semua tekstur bersifat nyata, tekstur semu. Tekstur semu merupakan sebuah tekstur yang dibuat secara visual dari suatu bidang. Tekstur banyak digunakan untuk mengatur keseimbangan pada desain. Selain menggunakan tekstur semu, masih banyak metode yang digunakan dalam membuat tekstur pada desain. Contohnya menggunakan fotografi ataupun mengimplementasikan tekstur sebagai elemen grafis. Contoh desain yang menambahkan tekstur pada permukaan bidang sehingga memberikan pengalaman yang berbeda pada saat kita menyentuhnya. Ini ada contoh-contohnya. Selanjutnya, gelap terang atau kontras. Kontras merupakan warna yang berlawanan antara satu dengan lainnya. Terdapat perbedaan baik warna atau titik fokus. Apabila tidak berwarna, dapat pula berupa perbedaan antara gelap dan terang. Gelap terang atau kontras ini dapat digunakan dalam desain sebagai salah satu cara untuk menonjolkan pesan atau informasi yang dapat juga menambah kesan dramatis. Dengan mengatur komposisi gelap terang suatu desain akan membantu nilai keterbacaan fokus dan titik berat suatu desain. Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang berseberangan, memotong titik tengah segitiga terdiri atas warna primer dan warna sekunder. Contoh dari warna kontras adalah merah dengan hijau, kuning dengan ungu, dan biru dengan jingga. Tentunya akan lebih mudah terbaca apabila warna terang dipadukan dengan bidang latar yang gelap dan sebaliknya. Namun kontras gelap terang memiliki kemudahan baca lebih tinggi dibandingkan kontras warna. Pada desain hitam putih, komposisi gelap terang ditentukan oleh tingkat gradasi hitam, abu-abu, dan putih. Selanjutnya adalah ukuran atau size, termasuk unsur dalam desain komunikasi visual. Dalam membuat desain, Anda perlu memperlihatkan besar kecilnya ukuran visual. Yang akan digunakan ukuran dapat diartikan sebagai perbedaan besar kecilnya suatu objek. Dengan menggunakan unsur ini, Anda dapat menciptakan kontras dan penekanan emphasis pada objek desain yang hendak dibuat. Pemilihan ukuran visual dalam membuat desain diperlukan agar Anda dapat memperhatikan bagian mana yang sangat penting dan kurang penting. Dengan demikian, konsumen akan mengetahui objek mana yang pertama akan dilihat atau pertama kali dilihat. Pemilihan ukuran ini bertujuan agar semua desain yang dibuat dapat terbaca dengan baik sesuai dengan hierarkinya, sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen akan lebih mudah dibaca dan dimengerti. Ini adalah contoh tentang proporsi dalam ukuran ya, besar kecilnya seperti ini. Dengan memperhatikan ukuran dan proporsi, maka hierarki keterbacaan dan desain akan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah warna atau color. Warna merupakan unsur penting dalam objek desain. Dengan warna Anda dapat menampilkan identitas atau citra yang ingin disampaikan, baik dalam menyampaikan pesan atau membedakan sifat secara jelas. Warna merupakan salah satu elemen yang dapat menarik perhatian, meningkatkan mood, menggambarkan citra sebuah perusahaan, dan lainnya. Namun, apabila kita salah dalam pemilihan warna, hal tersebut akan menghilangkan minat untuk membaca. Contohnya, apabila Anda meletakkan tulisan berwarna merah terang di atas bidang berwarna biru, perpaduan warna tersebut tidak sesuai dengan kedua warna tersebut karena merupakan warna primer. Dampaknya, pembaca akan kesulitan membaca informasi yang ingin disampaikan. Warna pada background sangat mempengaruhi warna pada foreground. Dalam penggunaan warna, kita perlu memperhatikan kesan apa yang ingin kita bangun dalam desain tersebut. Apabila ingin memberikan kesan feminim, lembut, dan cocok untuk wanita, tentunya warna pink muda akan lebih baik. Sebaliknya, kalau Anda ingin menggambarkan kesan tangguh, jantan, dan bersih, warna biru mungkin lebih cocok. Contohnya di bawah ini. Yang pertama ada iklan Lux identik dengan warna pink, dan yang selanjutnya adalah iklan Nivea berhubungan dengan iklan. Jadi kedua warnanya ini warnanya juga sangat berbeda ya. Selanjutnya membahas tentang warna. Tentunya di sini
akan ada banyak teori tentang warna. Warna merupakan faktor yang sangat penting dalam mendesain. Setiap warna memiliki karakter dengan sifat yang berbeda pula. Pada setiap negara memiliki makna atau arti warna yang berbeda-beda. Namun, arti warna berikut ini berdasarkan lingkup yang universal. Yang pertama adalah warna merah. Di sini dijelaskan bahwa warna merah ini warna yang paling emosional dan cenderung ekstrim, menyimbolkan agresivitas, keberanian, semangat, percaya diri, gairah, kekuatan, dan vitalitas. Warna pink, warna yang disukai banyak wanita ini menyiratkan sesuatu yang lembut dan menenangkan, cinta, kasih sayang, dan feminim. Warna biru tidak bisa lepas dari elemen langit, air, dan udara, berasosiasi dengan alam, melambangkan keharmonisan, memberikan kesan lapang, kesetiaan, ketenangan, sensitif, dan kepercayaan. Warna kuning akan meningkatkan konsentrasi. Warna ini menyimbolkan warna persahabatan, optimisme, santai, gembira, harapan, toleran, menonjol, dan eksentrik. Selanjutnya ada warna hijau, melambangkan alam, kehidupan, dan simbol fertilitas, sehat, natural. Menurut teori Brewster merupakan, ini salah ini ya. Selanjutnya warna oranye, warna yang melambangkan sosialisasi, keceriaan, kehangatan, segar, semangat, keseimbangan, dan energi. Warna ungu memberikan kesan spiritual yang magis, mistis, misterius, dan mampu menarik perhatian, kekayaan, dan kebangsawanan. Warna coklat merupakan warna netral yang natural, hangat, membumi, dan stabil, menghadirkan kenyamanan, memberikan kesan anggun, kesejahteraan, dan elegan. Warna purple, warna ini melambangkan kesederhanaan, intelek, futuristik, dan milenium. Warna hitam adalah warna yang kuat dan penuh percaya diri, penuh perlindungan, maskulin, elegan, dramatis, dan misterius. Menurut teori Brewster merupakan teori yang menyederhanakan warna yang ada di dalam menjadi 4 kelompok warna. Keempat kelompok warna tersebut yaitu warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Yang pertama adalah warna primer, merupakan warna dasar yang bukan campuran dari warna-warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna primer adalah merah, biru, dan kuning. Selanjutnya adalah warna sekunder, merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsi 1:1. Misalnya, warna jingga merupakan hasil pencampuran warna merah dengan kuning. Warna hijau adalah campuran biru dan kuning, dan ungu adalah campuran merah dan biru. Selanjutnya adalah warna tersier, merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna sekunder. Misalnya warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna kuning dan jingga. Warna coklat merupakan campuran dari ketiga warna, yakni merah, kuning, dan biru. Selanjutnya adalah warna netral. Di sini warna netral dijelaskan bahwa warna netral merupakan hasil campuran ketiga warna adalah dasar dalam proporsi yaitu 1:1:1. Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang warna-warna kontras di alam, biasanya hasil campuran yang tepat untuk menuju hitam. Dalam penggunaan warna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar atau additive color atau RGB yang biasanya digunakan pada warna lampu, layar monitor, televisi, dan sebagainya menggunakan warna RGB. Yang lain adalah warna yang tepat dengan menggunakan unsur-unsur tinta atau cat, biasanya adalah subtractive color atau CMYK. Warna tersebut biasanya digunakan dalam proses percetakan ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain, atau plastik, dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan unsur-unsur tersebut Anda akan membuat desain yang diinginkan. Tentunya agar desain Anda terlihat lebih baik secara kesatuan, ada baiknya Anda harus mengenal unsur-unsur di atas secara benar. Jadi dalam menggunakan warna CMYK dan RGB, sedikit tambahan dari saya, kalau warna CMYK biasanya digunakan untuk mencetak ke dalam tinta kertas. Kalau RGB biasanya untuk tayangan bioskop, monitor, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu. Selanjutnya akan saya bahas tentang prinsip-prinsip dalam
kerja desain. Terima kasih.